Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci Ahmad Muzaki dari kelas 3DD4, absen 21, NIM 184140200069, Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem 8.5 strip 1, yang dimana dalam problem tersebut dijelaskan titik didih dalam evaporator trickle effect lanjutan dengan titik didih yang dapat diabaikan sedang diuapkan dalam evaporator trickle effect menggunakan uap jenuh, dan uap jenuhnya itu sebesar 121 derajat Celcius atau sebesar 394,3 Kelvin. Lalu tekanan dalam uap di efek terakhir sebesar 25,6 kilopascal absolut, dan juga koefisien perpindahan panasnya sebesar atau U1 nya sebesar 2840, sedangkan untuk U2 sebesar 1988, dan juga untuk U3 sebesar 1420, dan juga luasnya sama. Maka tentukan perkiraan titik didih di setiap evaporator. Setelah kita membaca soal tersebut, maka kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam gambar, yang dimana didapatkan nilai TS sebesar 121,1 derajat Celcius, A1 sama dengan A2 sama dengan A3, atau P3 sebesar 25,6 kilopascal. Lalu U1 sebesar 2840, U2 sebesar 1988, sedangkan U3 sebesar 1420. Lalu untuk mengetahui T3 dan P3 kita harus menggunakan interpolasi, yang dimana terdapat pada appendix A.2 strip 9, yang dimana didapatkan nilai interpolasinya menjadi P3 sebesar 25,6 derajat Celcius, lalu T3 sebesar 65,6 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan ke persamaan atau ke rumus 8.5 strip 5, yang dimana rumus tersebut yaitu sigma delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3, atau sebesar 121,1 dikurangi 65,6, maka hasilnya menjadi 55,5 derajat Celcius. Selanjutnya, apabila nilai sigma delta T ini diketahui, maka kita masukkan ke rumus delta T1, yaitu rumusnya sigma delta T1 1 per U1 per 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Maka setelah kita masukkan rumus tersebut, kita masukkanlah nominalnya. Untuk sigma delta T sebesar 55,5, lalu U1 sebesar 2840, untuk U2 sebesar 1988, dan juga U3 sebesar 1420. Maka setelah itu dapatlah hasil delta T1 sebesar 12,53 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan ke rumus delta T2, yang dimana rumusnya sama saja, akan tetapi untuk bagian atasnya ini dirubah menjadi U2, sedangkan di atas yaitu U1, yaitu rumusnya menjadi sigma delta T 1 per U2 per 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Maka hasilnya menjadi 17,9032 derajat Celcius. Setelah diketahui delta T2, kita masuk ke delta T3. Sama saja seperti sebelumnya, tinggal kita ganti U nya menjadi U3, yaitu menjadi sigma delta T
1 per U3 per 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Maka hasil yang didapatkan delta T3 menjadi 25,0645 derajat Celcius. Setelah dari 3 persamaan atau 3 data tersebut, langkah selanjutnya kita mencari T1, yaitu rumusnya TS dikurangi delta T1, yang dimana di dalam soal diketahui nilai TS sebesar 121,1 dikurangi nilai delta T1 sebesar 12,5323, maka hasilnya menjadi 108,568 derajat Celcius. Selanjutnya setelah kita dapatkan T1, maka kita lanjutkan ke T2, yaitu rumusnya T1 dikurangi delta T2, yaitu 108,568 dikurangi 17,9032, maka hasilnya menjadi 90,6645 derajat Celcius. Setelah itu setelah didapatkan T2, maka masuk atau kita lanjutkan ke dalam T3, yaitu rumusnya T2 dikurangi delta T3, yang dimana T2 sebesar 90,6645 dikurangi delta T3 sebesar 25,0645, maka hasilnya menjadi 65,6 derajat Celcius. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.